Dan kalau ngomongin soal karakternya Lily, yang biasa dia mention adalah dia punya nama tersendiri untuk setiap karakter yang dia bawakan. Ketika gaya rambut dan juga style pakaian yang dipakai oleh Lily itu berbeda, vibes-nya juga nggak berbeda. Lily ternyata kayak gini ya, dia bisa kadang lucu banget, dia bisa kadang kayak bocil banget, dia bisa kadang cakep banget ya, lebih ke cantik, anggun gitu. Terus dia bisa keren banget, kayak oh gimana gitu, kok bisa? Tuh, oh bentar, kalau nggak salah ini foto setiap slide beda deh, ya kalau nggak salah setiap slide beda. Oke, kita lihat, ini ponian pakai kacamata, oke. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Igun di sini yang suara udah mendingan dibandingkan dua video sebelumnya, di mana di video Gracie dan Anin suara gue itu habis, bener-bener habis, dan kalau hari ini mendingan walaupun masih habis sebenarnya, cuma paling enggak ya bisa lebih enak lah ya rekamannya hari ini. Kali ini kembali lagi di segmen Birthday Girl, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Hari ini itu ada member generasi 12 yang berulang tahun. Dia adalah Hillary Abigail alias Lily ya, Papi Pum. Dia lahir di 19 Oktober 2007. Berulang tahun yang ke-17 tahun ya, Sweet 17 lagi-lagi. Kita bahas member yang Sweet 17. Ya cukup banyak lah ya member generasi, bukan generasi, maksudnya member yang kelahiran 2007 sekarang cukup banyak. Jadi ya belakangan yang dibahas adalah anak-anak yang berulang tahun yang ke-17 tahun. Kemarin tuh ada Erin, terus ada Delin, kali ini ada Lily yang dibahas. Nanti bakal ada lagi di bulan November. Ada berapa ya? Ada 2 kalau nggak salah. Ya 17 tahun juga. Jadi ya ini banyak ya yang kelahiran 2007 untuk periode sekarang. Nanti mungkin di generasi 13 juga bakal ada lagi yang kelahiran 2007 karena masih masuk ya, 17 tahun tuh masih masuk kriteria untuk masuk jadi trainee untuk menjadi member generasi yang baru gitu. Oke, Hillary Abigail alias Lily. Langsung aja ke inti dari apa yang biasa orang lain lihat dari seorang Lily. Kepribadian atau karakternya banyak. Ya, dia punya beragam karakter atau sifat yang dia sering tunjukkan di depan kamera. Dan itu buat orang bingung terkadang apa yang kayak Lily tuh sebenarnya yang seperti apa sih, kok beda-beda di setiap penampilannya, vibesnya seperti kayak beda-beda, kayak berubah-ubah gitu loh. Seorang Lily ini adalah seorang trainee yang suka nge-live ya. Dia suka banget live, mau IDN ataupun showroom, dia suka banget live. Dan live-nya itu bisa beda-beda gitu loh, tergantung sama karakter. Ya, tergantung sama karakternya. Kalau karakternya berbeda, vibes-nya pun akan berbeda, topiknya pun akan berbeda gitu. Jadi live-nya Lily kalau kalian suka nonton itu beda-beda setiap saat. Ya pokoknya setiap dia live, kalian tebak aja apa sih yang bakal dibahas sama Lily kali ini. Apakah soal review mainan, apakah soal curhat kehidupan, atau soal dia cerita soal kesehari-hari gitu. Dan kalau ngomongin soal karakternya Lily, yang biasa dia mention adalah dia punya nama tersendiri untuk setiap karakter yang dia bawakan gitu ya, atau karakter yang dia punya. Jadi ya sudah pasti itu ada Lily ya. Ini yang gue tangkap ya, ini gue tangkap dari dia sendiri, dari Lily sendiri. Yang pertama itu ada Lily yang normal, versi normalnya dia itu lebih suka ya yang santai gitu loh, suka cerita keseharian, itu seorang Lily gitu, cerita-cerita yang happy ya, itu Lily. Terus ada lagi yang disebut dengan Liam lah ya. Ini adalah mode tomboynya Lily gitu. Sosok yang cool, keren, dan gak terlalu berisik, lebih kalem. Cuma ceritanya tuh apa ya, kalau dia menceritakan sesuatu atau menanggapi komentar tuh lebih kayak sok cool gitu, dan lebih ke arah-arah yang kayak boyish. Itu sosok Liam di sini, dia sendiri ya yang namain gitu. Terus ada satu lagi Libby itu sosok yang ceria, lucu, dan imut, dan suka review mainan. Itu sosok Libby. Mungkin sosok Lily itu adalah sosok yang suka kayak kasih motivasi ke penonton, ke viewers gitu ya, kasih
tanggapan soal curhatan dari viewers itu sosok Lily. Atau kebalik ya, antara Lily dan Libby, gue nggak tahu ini kayak mungkin kebalik Lily dan Libby-nya, karena anak ini sendiri yang namain karakter-karakternya. Dan selain dari 3 karakter yang gue sebutin tadi ya, yang dia suka bawain di live, ketika gaya rambut dan juga style pakaian yang dipakai oleh Lily itu berbeda, vibes-nya juga nggak berbeda. Kalau misalkan dia pakai poni, terus nggak pakai, antara dia pakai poni dan nggak pakai poni itu beda, bisa beda vibes-nya. Terus antara dia pakai kacamata sama nggak pakai itu beda lagi. Terus kacamata, kalau misalnya pakai kacamata itu yang mau yang frame tebal atau frame yang tipis, atau frame yang bulat atau yang kotak gitu kan, itu bisa beda lagi vibes-nya. Terus kalau pakai baju atau pakaian gitu ya, pakai kemeja atau kaos atau hoodie itu beda lagi vibes-nya masing-masing. Itu bisa dikombinasiin, misalkan pakai poni terus kacamataan, pakai hoodie, kacamata tebal gitu ya, dibanding sama nggak pakai poni, kacamata tebal, pakai hoodie juga, itu bisa beda lagi. Ya ampun, kayak banyak banget kombinasi karakter yang bisa apa ya, berbeda-beda dari seorang Lily tergantung dari apa yang dia pakai. Jadi kayak banyak banget kombinasinya. Kalian sendiri mungkin sudah pernah merasakan apa ya, kayak uniknya Lily itu di situ, punya karakter yang banyak dan beda-beda di setiap foto. Ya nggak setiap foto sih, cuma terkadang memang suka beda-beda, dan bahkan ketika show itu beda lagi. Ketika show vibes-nya itu berbeda lagi. Dan Lily pun sendiri dia bingung sama kok dia bisa ya beda-beda di setiap fotonya, di setiap dia tampil atau event, dia kok beda-beda gitu. Coba ujung-ujungnya ya ketika kita udah sering lihat dia, udah tahu juga kalau dia tuh memang bisa beda-beda, ujung-ujungnya tahu sih itu Lily gitu. Sosok Lily tuh bisa dikenali lah. Coba orang suka kaget aja ketika oh Lily ternyata kayak gini ya. Dia bisa kadang lucu banget, dia bisa kadang kayak bocil banget, dia bisa kadang cakep banget ya, lebih ke cantik, anggun gitu. Terus dia bisa keren banget, kayak oh gimana gitu, kok bisa ya. Dan menurut gua, kalau bagi gue ya, untuk punya karakter yang banyak itu punya plus dan minus. Plusnya apa? Plusnya itu bisa narik lebih banyak fans, karena fans itu bisa milih salah satu karakter yang menurut mereka cocok sama mereka gitu. Misalkan ada fans yang lebih cocok ke Lily yang lucu, oh ya dia bakal suka sama Lily. Cocok sama Lily yang keren, dia bisa cocok juga. Suka Lily yang suka motivasi gitu ya, suka kasih untuk curhat-curhatan, kasih word affirmation gitu, orang bisa suka. Itu plusnya dari punya karakter yang berbeda-beda tadi. Tapi minusnya apa? Minusnya lo orang jadi bingung, Lily itu sebenarnya yang kayak gimana, sosok Lily yang sebenarnya, sosok Lily yang apa ya, yang beneran Lily gitu loh. Itu tuh yang mana yang sebenarnya paling berdekati dengan karakter aslinya dia? Apakah yang tipe yang suka dengerin cerita orang, atau yang excited soal mainan, atau sosok yang lucu, atau sosok wibu yang suka dengan anime, atau sosok yang keren dengan apa ya, style dan penyampaiannya yang tenang? Yang mana gitu loh karakter yang benar, yang paling mendekati gitu loh, paling mendekati dengan real life-nya seorang Lily itu yang mana? Kita nggak tahu. Itu dia minusnya ya. Dan minusnya lagi adalah kita jadi nggak tahu dia ini sedang dalam mode ngebentuk persona atau itu mode real life-nya dia. Kita nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi itu plus dan minusnya kalau punya karakter yang banyak gitu. Kalau di video Nachia kemarin gue bilang, Nachia tuh kayak lebih tua daripada umurnya, dari usianya, karena ya sifatnya ya, dari sifatnya itu kayak walaupun dia masih terlihat bocil, cuman gue ngeliatnya kayak dia kayak kelahiran 2007 gitu, padahal dia tuh kelahiran 2009. Nah Lily ini kebalikannya, Lily ini kan kelahiran 2007 tapi kayak kok kayak ini ya yang seangkatan 2009 2010 gitu loh, kayak sepantaran Kimi gitu, sepantaran Trisha ya, kayak masih ada apa jiwa-jiwa anak kecilnya gitu loh. Apa jangan-jangan mereka ini benar-benar ketukar gitu ya sifatnya antara Lily dan Nachia? Gue nggak tahu, cuma ya dari yang gue lihat adalah seperti itu.
Bahkan untuk masalah review mainan kayaknya lebih banyak kan review mainan Lily dibanding Nachia atau bahkan Katie gitu ya. Yang kelahiran 2009. Keunikan lain dari seorang Hillary Abigail ini adalah dia lahir di luar negeri. Dia lahir di Amerika, lebih tepatnya di New Hampshire ya. Gua tadi searching juga New Hampshire itu kota atau apa, ternyata itu adalah negara bagian. Negara bagian, cuma kita gak ada yang tahu kotanya lebih tepatnya di kota apa di New Hampshire itu. Jadi dia Lily ini lahir di sana, tapi nggak tahu dia itu blasteran atau bukan. Ya. Dan dia pun sempat cerita kalau dia di masa kecil, kalau kalian lihat foto-fotonya, kata dia ya, kalau kalian lihat lihat foto-foto aku, itu kalian bakal lihat itu bule banget. Wow, jadi menarik banget nih. Tapi kata dia fotonya udah nggak ada gitu loh, udah nggak ketemu, dan orang-orang pun nggak bisa cari tuh foto masa lalunya dari Lily itu, nggak ada yang bisa ketemu gitu. Cuma ya menarik ya anak ini, seorang yang lahir di New Hampshire, suka nasi Padang dan suka banget makan. Itu dia karakter Lily, uniknya dari Lily. Dan hampir setiap live-nya Lily itu makan. Kalau kemarin-kemarin sempat dia tuh setiap live dia makan, suka banget makan, tapi tubuhnya segitu-gitu aja. Mungkin karena diimbangi sama kegiatan JKT ya, ngedance segala macam, perform, jadinya kalorinya kebakar gitu. Cuman ya anak ini suka banget sama makanan-makanan Indonesia, terutama jajanan pasar. Keren loh anak ini, bule yang suka jajanan pasar. Dan kalau ngomongin soal live, Lily ini suka banget kalau live, sering banget lebih tepatnya. Kalau live itu tanpa make up ya, natural look gitu. Kalau kata dia, sebelum dia masuk JKT dia memang nggak terlalu sering make up gitu. Apalagi dia itu dulu waktu zaman pandemi, dia itu anak yang no life, anak yang main game, nonton anime gitu, terus di rumah aja, di kamar aja. Jadi ya nggak perlu make up gitu. Dan dia pun baru belajar make up ketika mau daftar JKT kalau nggak salah ya. Coba koreksi gue kalau gue salah, dari fans-fansnya Lily atau yang tahu soal Lily ya. Dia tuh lebih suka live tanpa makeup, dan kalau kalian nggak sadar ya, dia tuh live memang lebih sering gak pakai makeup, dan itulah Lily tanpa makeup. Memang secakep itu anak itu ya. Dan pede, gue suka banget. Dan karena dia lebih suka live itu tanpa makeup, ketika dia show atau ketika dia off air dan pakai makeup, itu looksnya jadi kok beda ya gitu. Mungkin itu yang membuat Lily itu bisa beda-beda kali ya. Selain dari yang gue bilang tadi, kayak poni, tanpa poni, kacamata bentuknya seperti apa, frame tebal tipis, bajunya pakai apa, itu bisa beda vibes lagi. Dan makeup dan gak makeup itu juga mungkin berpengaruh. Kalau dia lagi teater mungkin sedikit lebih berbeda vibesnya ya. Jadi itu yang buat dia berbeda-beda gitu. Dan kalau berdasarkan live-nya Lily, gue ngelihat Lily ini punya keunggulan di storytelling. Cuma kalau itu dibawa ke stage itu belum terjadi gitu loh, belum bagus lah storytellingnya dari seorang Lily di atas panggung, sesi MC juga. Semoga ya dia bisa jadi lebih pede ya, dia bisa nemuin kenyamanan dia di atas panggung gitu. Dan ya semoga apa yang dia berikan di live itu terbawa juga sampai ke performance-nya dia di atas panggung, di teater lebih tepatnya. Karena gue ngelihat Lily itu masih kurangnya di sana. Kembali ke sifat Lily ya, ataupun kesukaannya Lily. Kali ini Lily itu suka banget sama karakter Dino, ataupun ya yang berbau soal Dino dan juga anime. Ya, hal-hal soal anime dan juga Dino, dia tuh sangat dekat dengan karakter Dino kali ini. Dan ini mengingatkan gue dengan seorang Azizi Asadel ya, sekarang Azizi Asadel alias Z. Dia tuh kan suka banget sama karakter Dino, dan apalagi di masa-masa 2022, 2021 gitu loh, yang ketika awal-awal showroom dia suka unboxing soal gift-gift bertemakan dinosaurus ya, dan dia suka banget sampai gemes gitu. Dan kali ini itu kayak dilanjutin gitu loh, tongkat estafetnya oleh Lily. Orang-orang pada nge-gift dia soal hal-hal yang berbau soal dinosaurus, dan ya dia suka banget. Bener-bener jadi keinget Azizi zaman bocil gitu loh, zaman 16 tahun 17 tahun ya.
kembali lagi ke soal performance di atas panggung ya, dimana gue tadi bilang soal storytellingnya Lily itu masih kurang, padahal di live dia tuh bawel banget, dia suka banget cerita dan menurut gue seru terkadang ya, walaupun ada yang kayak gue nggak masuk, gue nggak ngerti apa yang dia bahas, cuma mostly hal-hal yang dia sampaikan itu adalah hal-hal yang seru, cerita-cerita yang seru, dan gue berharap itu bisa dibawakan dia di atas panggung. Dan juga soal ekspresi, lagi-lagi soal Lily gitu loh. Wah, gue seorang yang nggak terlalu ekspresif, bilang soal ekspresi itu kayak gimana ya. Lily itu menurut gue kalau di atas panggung tuh masih kaku dan juga masih kayak takut gitu loh, kelihatan ya. Jadi semoga dia bisa improve itu, karena apa ya, gue bilang kayak gini tuh karena gue ngelihat dia di live tuh lebih ekspresif gitu. Jadi gue pengen banget Lily versi live stream itu dibawa ke teater gitu, biar orang tuh tahu, oh Lily tuh memang ini loh, orang yang namanya Lily tuh sifatnya seperti ini ya. Semoga bisa lah, seiring berjalannya waktu semoga itu bisa terjadi ya. Yang pasti dengan banyaknya jam terbang nantinya bisa kok ya. Gue berharap juga Lily diberikan kesempatan untuk nge-lead MC mungkin ya, sesekali. Karena dia yang suka nge-lead MC itu ada Erin ya, yang gue lihat yang kelihatan banget untuk nge-lead MC. Semoga nanti Lily juga bisa dapat kesempatan yang sama dan bisa berkembang juga. Gue harap banget hal tersebut untuk Lily. Untuk orang-orang yang suka kata penyemangat ataupun love language-nya word of affirmation ya, ini Lily ini cocok banget buat kalian. Karena kalau kata gue tadi, Lily yang versi Lily, yang versi defaultnya dia tuh suka baca curhatan kalian. Dia tuh bisa kayak berusaha untuk merasakan apa yang kalian rasakan dan coba kasih masukan dari cerita-cerita kalian itu gitu loh. Jadi menurut gua kalian yang butuh kata penyemangat atau kalian yang kayak ya suka dengan kata-kata penyemangat dari orang lain, ya Lily adalah orang yang cocok buat kalian gitu loh. Anak ini memang kayak masih muda gitu ya, masih 17 tahun hari ini. Cuma dia tuh kayak udah bisa ngerasain semua perasaan orang-orang lain gitu loh, perasaan fans, apalagi yang lebih dewasa gitu loh. Kayak gue pernah mikirnya kayak gini, wah Lily hebat banget ya, dia udah kayak mau kayak berusaha untuk mengerti perasaan orang lain, padahal dia tuh sendiri belum dewasa gitu loh. Dia belum tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang dewasa gitu ya. Coba ya oke lah gitu loh. Ini kita lihat dari sudut pandang seorang remaja yang masih 17 tahun gitu loh. Ya kalau dia memang bisa memberikan semangat itu dan buat orang jadi lebih baik, ya it's okay gitu. Kita nggak perlu kayak kita nggak perlu orang itu tuh sampai harus ngalamin hal yang sama kayak kita dulu buat ngasih semangat tuh. Jadi ya selama dia bisa kasih semangat itu dan yang dikasih semangat itu merasakan perasaan semangat, ngerti nggak? Ya pokoknya kalau orang itu merasa lebih baik ya udah gitu. Lily berhasil artinya. Cuma ya keren lah, seorang Lily tuh udah kepikirannya seperti itu. Tapi nggak tahu apakah nanti ketika dia udah umur 20 ke atas lah ya, seperti apakah dia masih bisa untuk kayak kasih kata semangat, kayak semangat ya gitu. Apakah dia yang butuh semangat? Kita nggak ada yang tahu ya. Cuma menurut gua fans-fansnya Lily temenin dia terus ya, karena kita nggak ada yang tahu. Mungkin kita ngelihat dia sekarang kayak menjadi penyemangat kita ya, penyemangat kalian. Tapi siapa tahu nanti Lily malah jadi kebalikannya, kita yang harus nyemangati Lily ya, karena anak ini masih 17 tahun nih gitu. Kita nggak ada yang tahu nanti apa sih yang bakal terjadi gitu loh, dan apa yang lagi dipikirin anak itu, apa yang lagi dirasakan anak itu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi ketika kita ngelihat dia lagi di fase sekarang, dia masih suka untuk kayak dengerin curhatan kalian, ya udah kalian cerita deh ke dia gitu loh. Dia salah satu yang suka juga dengerin cerita-cerita para fans atau penontonnya dia gitu. Jadi bagi kalian yang suka kayak butuh teman cerita atau butuh orang yang
mendengar ya, mencari pendengar yang baik ya, pembaca yang baik, kalian coba deh tag Lili gitu misalkan di Twitter ataupun coba DM Instagram kalau bisa ya. Ya pokoknya coba lah gitu. Atau kalian ketika give sesuatu kalian kasih fanlet gitu ya, cerita-cerita soal kalian atau apapun itu ya, mungkin dia bisa kasih kasih semangat buat kalian, entah itu lewat postingan X-nya, postingan TikTok-nya, postingan Instagram-nya, ataupun lewat live stream-nya. Jadi anak itu tuh ya seperti itu gitu ya. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu Lili, itulah seorang Hillary Abigail alias Lili. Mungkin banyak hal yang belum gue mention di sini, kayak Lili itu suka anime, gue belum jelasin banget. Terus apalagi ya? Ya mungkin ada lah beberapa hal yang gue terlewat gitu ya. Mungkin kalian bisa tambah di kolom komentar kalau kalian mau jelasin sesuatu soal Lili ya. Kalian bisa tambahin di sana. Oke, mungkin itu aja untuk perkenalan lah ya, pembahasan soal Lili di birthday-nya kali ini. Itu udah ngabisin 20 menit sendiri. Cukup panjang video ini. Oke lah. Kali ini selanjutnya karena Lili ini masih trainee statusnya ya, trainee generasi 12, belum ada birthday t-shirt, jadi kita akan kepoin Instagram dari Lili. Kalau gitu kita langsung ke Instagram dari Hillary Abigail. Wah, namanya barat sekali ya. Ini dia Hillary Abigail. Ini dia Lili ya. Lili pakai K nggak tuh? Lili. Jadi Lili Hillary Abigail. Papi Pum, aku akan mengejutkanmu dengan kehebatanku. Itu adalah Jiko Shokai dari Lili, dengan di sini ada dua highlight ya, My Love dan Home. Oke, kita langsung ke paling bawah seperti biasa. Dan kita siap-siap untuk melihat beda-bedanya Lili ya. Ya seperti biasa setiap postingan trainee generasi 12 pasti diawali dengan Flowerful. Ini dia ketika sumpah ini beda banget. Ih, dia udah nggak pernah lagi ya foto kayak gini ya. Coba dong Li, foto kayak gini lagi dong Li. Oh my god, dia udah sering sih dia foto nggak pakai kacamata, cuma kok kayak nggak pernah lagi ya lihat dia kayak gini ya. Beda loh ya, sumpah beneran. Slide 1 slide 2 beda angle, beda juga ya, tambahan lagi, beda angle, beda lagi guys. Tuh kan kalau dia pakai hoodie gitu ya, pakai outer jaket, terus topi gue lupa kalau dia pakai topi atau enggak, itu beda lagi. Ini beda lagi nih, karakternya agak lebih keren gitu ya, tapi tetap lucu, kalem gitu kelihatannya. Ini kayak apa ya, melihat Lili yang belum kita kenal lah gitu. Memang karena waktu itu belum ada live streamnya. Ini udah mendekati yang sekarang sih, stylenya Lili ya. Ini style Lili yang lucu gitu. Ini udah mulai bisa di-recognize nih, bisa kenali lah anak ini. Ini juga tuh foto yang gue suka karena dia kayak simple cuman bagus aja gitu loh, dipakai sama Lili, pakai oversize t-shirt polos ya, terus pakai bucket hat. Bagus gitu loh. Gue pakai bucket hat tuh kayak ini tukang becak, tau nggak? Nah ini kalau nggak salah yang jalan-jalan sama Delin sama Levi ya. Ini juga bagus loh, kayak pakai sweater sama pakai celana pendek ya, gemes gitu ngelihatnya. Tuh kan sama Delin. Iya, gak ke-mention ya. Ini Lili tuh kalau kemana-mana sama Delin gitu. Kemarin terakhir aja live stream di rumah Delin, di kamar Delin. Iya, karena kemarin di episodenya Delin gue bahas Delin tuh kemana-mana sama Lili. Ya kebalikannya, Lili sama Delin gitu. Sama kayak Nala dan Nachia gitu. Selalu bareng-bareng. Ini dia. Dan kalau perform, kalau kata gue tadi, dia beda kalau perform. Kalau perform kayak orangnya beda lagi gitu. Tuh kan, kayak beda gitu. Coba kalau dijelasin bingung, bedanya di mana ya? Cuma beda gitu. Ini meet and greet, ya meet and greet lucu banget, dia pakai kayak dress warna
pink gitu ya. Nah, terus ada pitanya, lucu banget. Terus sekarang anak ini udah ponian tapi ini belum ya saat itu. Tuh kan, lucu banget. Lili. Ini banyak ya fotonya ternyata. Tuh, gila. Kayak hampir semua foto gua buka gitu. Buat ngeliatin kayak ya ini dia Lili ini beda-beda gitu. Tuh, waduh, ini nabrak ya. Background sama baju sama pink. Ya, Anya kegencet. Langsung lompat ke Amano Jakubata. Ini juga agak aneh sebenarnya ketika dia ponian ya. Cuma ada foto pertama kali yang dia reveal soal dia ponian itu bagus banget gitu loh. Yang ini fotonya itu bagus banget, yang ada di X-nya dia itu. Wah, cakep banget, lucu. Tapi di Amano tuh kayak biasa aja gitu. Mungkin kalau di Amano dia masih poni tempel mungkin ya. Dan setelah Amano dia ngerasa kayak mungkin cocok pakai poni, dia berpotong. Mungkin ya, nggak tahu. Ini sama siapa sih? Rizzy. Tuh. Oh bentar, kalau nggak salah ini foto setiap slide beda deh. Ya, kalau nggak salah setiap slide beda. Oke, kita lihat. Ini ponian pakai kacamata. Oke. Slide, kacamatanya hilang, beda. Kacamatanya hilang, beda. Kayak matanya itu beda. Ngerti nggak? Apa gue sendiri yang ngerasa kayak gitu? Kayak beda gitu. Coba lepas kacamata. Nah ini beda lagi. Senyum. Kayak beda. Ini kayak lebih mirip Lana nggak sih? Kok lama-lama dilihat kayak mirip Lana ya malah. Aduh. Nih dia. Ini meet and greet kemarin sih. Outfit coffee kalau kata dia ya. Outfit coffee dan judulnya ada apa? Captionnya ada kopinya juga. I'll make a cup of coffee for your head. Waduh. Tuh bagus banget outfitnya, lucu. Cuma kemarin pas dia mau campaign Sosenkyo kata dia gugup ya. Nah itu mungkin yang harus di improve lagi dari Lili ya. Soal gugupnya dia di depan banyak orang secara real gitu. Anggap aja tuh kayak live stream gitu. Ini dia ya. Ini dia. Aduh, gue happy banget sih. Mereka foto bareng tuh. Aduh. Tuh. Nah, kalau di sini ya Lilinya sama gitu. Sama semua ya. Gak beda-beda. Terus ini yang terakhir, yang terbaru. Foto yang terbaru 1 minggu yang lalu. Ada Teh Mel juga, Teh Melody yang komen ikut dong katanya. Ya, Nastrai main temenin Minty dan Ginger. Iya dia juga suka namain mainannya ya. Kalau kalian tahu Minty dan Ginger itu adalah mainan apa? Mungkin ada di foto ini. Ya jadi Lili ini kemarin main golf teman-teman, jadi ya mainan orang kaya ya teman-teman. Bagi kalian yang masih mau main kelereng gitu ya, mundur teman-teman. Beda deh. Rambutnya digerai, terus poninya dikesampingin, ditambah ini ponian tapi rambutnya dijepit, dicepol kayak gitulah. Itu beda gitu. Ini vibesnya lebih lucu gitu, imut, lebih kayak girl, gimana ya jelasin nih. Ini kayak lebih anggun, cantik gitu. Karakter bisa beda. Tuh kan. Ada bunganya ya, baru sadar. Aduh kaget. Kucing. Nah ini beda lagi. Tadi kacamataan gak sih? Enggak ya? Oh my god. Dia bukaan matanya aja udah bisa beda gitu loh. Dia matanya sayu itu beda lagi. Matanya belok itu beda lagi. Wow. Lili ya. Tuh kan. Lili kok bisa gitu loh. Ini rambutnya digerai tapi ponian. Wow. Waduh, 78 meter ya. Ini dia Minty dan Ginger ya. Mainannya dia. Yang dia namain, dan masih banyak lagi mainan-mainan lain yang dia namain. Sama kayak Fritzy juga sama gitu. Suka namain mainan. Ini beda lagi, ya Allah. Ini kok beda lagi sih. Woi, topinya pirates banget gak tuh? Iya. Ya.
Jadi kayak kita bisa ngeliat berapa versi Lily di sini di foto ini gitu loh. Versi 1 ya. Versi 2. Terus versi 3. Versi 4. Dan versi 5 beda lagi ya. Ya ampun. Kok bisa sih Lily? Tapi itu apa ya? Kayak kelebihan lah ya. Kelebihan dari seorang Lily gitu loh. Dan itu dia untuk Instagram dari Lily dan berbagai macam karakternya Lily ya. Ya setelah gue sadarin tadi banyak ya yang belum gue mention gitu loh, soal dia suka namain mainan, soal dia deket sama Delin. Masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya, cuma durasi bakal panjang banget. Dan gue udah bahas dari sifatnya Lily sampai ngebahas IG-nya itu udah 30 menit. Oke, kalau gitu itu dia untuk Instagram dari Lily. Foto mana yang kalian suka ya? Foto mana yang kalian suka dan kenapa? Kalian bisa ceritain di kolom komentar. Dan selanjutnya itu akan gua mention fanbase-nya dari Lily untuk bahas proyekannya, untuk lihat hashtagnya. Kalian bisa lihat di account Twitter atau X dari Hilarious di sini ya. Gue nggak tahu cara penyebutannya seperti apa, Hilarious atau Hilarious ya, sepertinya Hilarious gitu ya. Kalian bisa lihat di Twitternya, kalian cek hashtag apa yang dibawakan oleh Hilarious untuk merayakan ulang tahun Lily yang ke-17 tahun. Kalian ramein di seluruh platform sosial media yang kalian punya, kalian ucapin Lilynya, kalian tag Hilarious dan kalian tag Lily. Siapa tahu Hilarious bakal repost ya, dan Lily bisa lihat ucapan-ucapan dari kalian gitu, dan kalian mungkin bisa kasih sesuatu buat Lily, kayak proyekan-proyekan sendiri, mini project bisa banget. Oke, itu aja dari gua untuk birthday girl dari Lily. Kita akan ketemu lagi di 23 Oktober. Kita akan langsung ketemu dengan Lulu Askia Salsabila. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi pamit. Bye bye.